Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini pelajaran IPA, materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Nah, untuk materi IPA pada pagi ini, ya, kita akan belajar tentang hutan bakau dan juga pelestarian dari sumber daya alam. Sebelum masuk ke materi, bagaimana kabarnya anak-anakku yang kelas 4A maupun kelas 4B? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan penuh optimisme. Oke, baik, kita mulai pembelajarannya. Nah, yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar memahami bagaimana manfaat hutan bakau. Kemudian yang kedua, kita akan memahami upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi sumber daya alam, ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, namun dalam penggunaannya kita harus bijak ya, apalagi dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sumber daya alam itu yang harus kita ketahui yaitu salah satunya lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu lingkungan atau sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Lingkungan alam ini banyak sekali bentuk morfologinya ya, seperti ada pegunungan, ada perkotaan, ada daerah yang banyak mengandung perairan seperti sungai, danau, dan juga ada kehutanan. Nah, itu contoh dari lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini harus kita jaga. Supaya apa? Supaya alam itu bisa bersahabat dengan kita dan juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah, adapun untuk menjaga keseimbangan alam, kita harus melakukan berbagai upaya dalam menjaga pelestarian alam tersebut. Apa saja upaya menjaga pelestarian alam? Nah, yang pertama yaitu penanaman hutan yang gundul atau lahan-lahan yang gundul diistilahkan dengan reboisasi. Nah, lalu yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan. Ya, hewan ini seperti ikan, udang, ya maupun mungkin kepiting seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Ya, bisa jadi kita memanfaatkan tuh sinar matahari, kemudian angin, dan juga biogas ya. Ini penting sebagai sumber energi alternatif ya untuk menggantikan sumber energi utama yang berasal dari fosil. Oke, ya. Salah satu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu salah satunya menjaga keseimbangan hutan bakau. Ya, perhatikan di sini ilustrasinya, ya, ilustrasi dari hutan bakau tersebut. Nah, di sini hutan bakau ini terlihat indah. Nah, bila hutan bakau itu terjadi, ya, proses penebangan secara tidak terkendali dari pohon bakau tersebut, maka dampak yang paling terasa yaitu daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu akan mengalami yang namanya kerusakan lingkungan berupa abrasi. Nah, abrasi ini contohnya ya. Abrasi akibat dari hilangnya hutan bakau di daerah pesisir. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi abrasi itu apa ya? Abrasi adalah pengikisan tepi pantai yang disebabkan oleh
adanya ombak yang menerjang bibir pantai tersebut akibat tidak adanya tumbuhan bakau. Nah, apa akibat dari abrasi? Yang pertama, akibat abrasi tersebut, yang pertama yaitu keseimbangan alam terganggu. Yang kedua, hilangnya habitat burung air. Ya. Yang ketiga, hilangnya tempat bertelur ikan. Dan yang keempat yaitu terganggunya kehidupan pemukiman penduduk yang ada di pesisir pantai tersebut. Nah, itu ya akibat abrasi bagi makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, jadi manfaat tanaman bakau itu apa saja? Yang pertama, manfaat hutan bakau itu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, lalu yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Nah, yang ketiga, ini sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, perlu kita ketahui bahwa daun yang terdapat pada tumbuhan bakau tersebut itu dia sangat tebal. Nah, tebalnya daun tersebut ini sangat bermanfaat sekali dalam merangkap atau menangkap zat-zat pencemar. Nah, lalu yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Ya, jelas bahwa dengan banyaknya tumbuhan maka akan menghasilkan banyak oksigen di lingkungan sekitarnya. Nah, lalu yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Ya, tadi tempat hidup seperti burung air maupun ikan. Nah, yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nah, ini jelas sekali bahwa manfaat bakau tersebut sangat baik terhadap lingkungan pesisir. Ya. Itu akan menjaga lingkungan tersebut dari gelombang laut. Perlu kita ketahui daerah pesisir sekarang itu sangat rentan dengan adanya abrasi, ya, karena salah satu penyebabnya berkurangnya hutan bakau di daerah pesisir tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, manfaat hutan bakau ini bisa dijadikan sebagai sarana wisata alam. Ya, nah kalau kalian pernah berkunjung ke daerah Muara Angke sana, di sana ada tempat wisata alam ya, di mana wisata alamnya itu berupa tanaman bakau ya. Jadi kita bisa berkeliling di tengah tanaman bakau tersebut untuk melihat biota yang ada di sana. Oke, baik kita lanjut. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kita amati. Nah, di sini ada rumah penduduk ya, rumah penduduk. Rumah penduduk ini sangat dekat sekali dengan pantai ya. Nah, ini di sini banyak tumpukan batu. Salah satu tumpukan batu di sini ini digunakan untuk mencegah abrasi yang lebih parah. Ya. Nah, lalu dampaknya apa? Ya, dari adanya abrasi tersebut. Ya. Nah, jelas di sini ada rumah penduduk. Bila terus-terusan bibir pantai seperti ini kosong tanpa adanya tanaman bakau, maka ini akan terancam rumah penduduk tersebut. Ya, bisa nanti lama-kelamaan ini akan hanyut terbawa gelombang laut dari pantai tersebut. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kegiatan kita menjaga keseimbangan maupun kelestarian sumber daya alam lainnya, ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tanaman bakau, di mana tanaman bakau ini sebagai tumbuhan utama yang mengisi atau yang tumbuh di hutan mangrove atau hutan bakau tersebut. Oke, selanjutnya sumber daya alam lainnya, kita akan membahas tentang sungai. Nah, sungai di Indonesia ini banyak sekali ya yang sudah tercemar, apalagi sungai-sungai yang ada di kota-kota besar ya seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali sungai-sungai yang tercemar ya sehingga akan berdampak kepada lingkungan tersebut.
Nah, salah satu penyebab pencemaran pada sungai yang pertama, limbah cair, industri, dan sampah yang dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi hitam dan pekat, serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Itu penyebab yang pertama. Lalu penyebab yang kedua, akibat pencemaran sungai tersebut, yaitu limbah deterjen dan pestisida. Nah, limbah deterjen dan pestisida yang dihasilkan dari pupuk yang digunakan oleh petani, ini akan mengalir ke sungai, lama-kelamaan akan menyebabkan atau menimbulkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Yaitu pertumbuhan biota atau tumbuhan air yang tidak terkendali. Nah, seperti eceng gondok. Ya. Nah, eceng gondok ini bisa tumbuh booming di perairan bila limbah deterjen dan pestisida itu melimpah. Akibatnya apa? Perairan tersebut akan tertutup oleh tanaman eceng gondok sehingga organisme di bawahnya seperti ikan ini akan kekurangan oksigen. Ya, maka lama-kelamaan akan menyebabkan ikan tersebut menjadi mati akibat kurangnya oksigen yang digunakan untuk bernapas bagi ikan tersebut. Nah, lalu yang ketiga, penyebab pencemaran yaitu racun yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk biota-biota yang ada di sungai, seperti ikan, ya seperti itu. Nah, maka upaya pelestarian sungai tersebut apa saja yang harus kita gunakan? Nah, yang pertama, yaitu tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, maupun limbah deterjen dan limbah pabrik ke sungai. Nah, khususnya ini pabrik. Pabrik ini harus diolah dulu, apalagi limbah pabrik ini yang menghasilkan berupa cairan. Nah, ini harus diolah. Ya, karena apa? Karena akan berdampak sekali kepada keseimbangan ekosistem sungai. Nah, lalu yang kedua, upaya pelestariannya itu tidak menggunakan bahan peledak ya atau racun untuk menangkap ikan. Nah, karena apa? Karena racun atau peledak ini akan mematikan ukuran semua ikan yang ada di dalam sungai tersebut. Nah, lalu yang ketiga, upaya pelestarian terhadap sungai, yaitu melakukan pembersihan sungai secara berkala. Ya, ini jelas. Untuk apa? Untuk menjaga agar sungai tersebut terlihat asri, baik, dan juga enak dipandang mata. Ya, seperti itu cara upaya pelestarian sungai. Ya, bagaimana, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke laut. Ya. Nah, lalu sumber daya alam selanjutnya ya yang akan kita pelajari pagi ini yaitu laut. Nah, laut penyebab pencemarannya ini hampir sama dengan sungai ya. Nah, penyebab pencemaran yang pertama yaitu limbah dari muara sungai. Ya, jadi limbah yang terbawa atau yang dibuang ke sungai ini kan pasti akan mengalir ke muara. Nah, muara ini kan ujung sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Nah, ini salah satu penyebab pencemaran. Nah, lalu yang kedua penyebab pencemaran yaitu racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, lalu yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak ya. Ini biasanya ya akibat misalkan kebocoran ya dari tangki minyak ya atau mengalami kecelakaan kapal tanker yang menyebabkan adanya tumpahan minyak dari tanker tersebut ya. Nah, ini berdampak sekali nanti terhadap ekosistem laut. Nah, lalu upayanya apa terhadap laut tersebut? Nah, upaya pelestarian terhadap laut yang pertama tidak mengambil dan merusak terumbu karang. Ya jelas terumbu karang ini sebagai habitat untuk ikan ya menempatkan telur-telurnya. Ya. Kemudian serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Ya, jadi dengan melakukan proses penangkaran, ya penangkaran seperti di Taman Nasional Karimun Jawa ya. Karimun Jawa di sana ada tempat pelestarian dari hiu ya. Karena apa?
karena hiu semakin menurun populasinya akibat perburuan ya, perburuan yang dilakukan oleh baik oleh nelayan ya maupun oleh masyarakat yang melakukan pengambilan secara ilegal. Nah, lalu upaya pelestarian yang kedua yaitu tidak menggunakan bahan peledak atau racun dan juga pukat harimau. Nah, pukat harimau ini itu jaring ikan yang sangat besar ukurannya ya. Nah, pukat harimau ini sangat dilarang ya, karena apa? Karena akan menangkap semua ukuran ikan yang ada di laut tersebut ya. Jadi kita nanti tidak bisa melakukan regenerasi dengan cepat kalau misalkan semua ukuran ikan itu tertangkap dengan pukat harimau ya. Seperti itu penjelasannya untuk untuk laut. Nah, ya, jadi penjelasan materi tentang upaya pelestarian sumber alam, khususnya hutan bakau, demikian Bapak sampaikan. Nah, semoga kalian paham, mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, untuk tugas silakan kalian kerjakan nanti di link Google Form yang akan dikirim. Itu saja penyampaian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.